Mengabdi bukan perihal mudah. Tidak seperti menghapus pesan di WhatsApp. Semua ada konsekuensinya. Dari pengabdian yang kita berikan tanpa batas berarti laksanakan, jalankan dengan baik. Laksana peluru yang harus melaju hingga terkena sasaran. Semua akan terbangun, membangun yang kecil dan menyusun yang besar, hingga kuat dan dikdaya, serta mata tertuju padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risnawati. Saya adalah salah satu petugas kesehatan dari Puskesmas Krayan. Tepatnya, saya sebagai bidan dari Puskesmas Pembantu Desa Muara Adang. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang pengabdian saya selama 15 tahun berada di desa. Awal pertama saya datang di Desa Muara Adang, sebenarnya tujuan saya hanya untuk menjenguk saudara saya yang ada di Desa Muara Adang tersebut. Namun beberapa hari setelah menjelang saya pulang, pada saat itu saya melihat sebuah kasus di mana ada seorang ibu hamil yang akan melahirkan, digotong oleh masyarakat memakai sebuah gerobak. Setelah itu dibawa turun ke perahu dan harus melewati laut untuk menuju ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Dari situ saya berpikir, kenapa bisa seperti ini? Dimana pada saat itu saya adalah lulusan kebidanan yang baru lulus dari akademik. Di sana saya berpikir, hati saya tuh tergerak untuk bisa mengabdi di desa tersebut. Kemudian saya menanyakan kepada saudara saya, apakah ada bidan di desa ini? Dan saudara saya menjawab bahwa di desa itu tidak mempunyai atau memiliki tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun perawat. Dari situ saya kembali ke kampung saya di Makassar untuk menyelesaikan segala administrasi kelulusan saya. Setelah itu saya kembali ke desa untuk mencari pekerjaan sebagai tenaga honor. Dan alhamdulillah pada bulan selanjutnya, yaitu di bulan November, saya diterima sebagai tenaga honor di desa tersebut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir. Dan bulan selanjutnya, yaitu di bulan Desember, di Kabupaten Pasir terbuka pendaftaran CPNS. Dan alhamdulillah setelah saya ikut tes CPNS, saya keterima. Dan pada saat itu saya mengabdi dari tahun 2009 sampai pada saat ini. Di tahun 2009 sebagai tenaga kesehatan. Dari situ saya melihat begitu banyak masalah yang ada di sekitar masyarakat, utamanya masalah kesehatan ibu dan anak. Saya sebagai bidan yang diletakkan dan ditempatkan di daerah terpencil tersebut merasa iba dan merasa sangat sedih untuk melihat segala macam permasalahan kesehatan yang ada di desa tersebut. Di mana pada saat itu saya berupaya untuk melaksanakan bagaimana caranya agar kesehatan dan fasilitas kesehatan serta layanan kesehatan bisa maju di desa tersebut. Di mana di sini saya melakukan beberapa upaya yang saya sebut dengan mantu sehat, melayani dengan hati untuk masyarakat sehat dan berseri. Sigagak siap tanggap gerak bersama masyarakat, di mana kegiatan ini saya lakukan untuk mengusahakan bagaimana caranya untuk persalinan di tenaga kesehatan dan persalinan untuk di fasilitas kesehatan bisa terjalin dengan baik. Di mana di sini saya menggunakan gerobak, di mana gerobak tersebut kami gunakan untuk sebagai transport dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi, atau Puskesmas Pembantu Desa Muara Adang. Nah, di sini saya bekerja sama juga dengan tim Sahabat Pusban, yang mana tim Sahabat Pusban ini saya bentuk dari tahun 2018, di mana tim Sahabat Pusban ini terdiri dari warga masyarakat dan aparat desa yang secara sukarela membantu dan menolong masyarakat tanpa pamrih dan
membantu proses rujukan dan mempermudah proses rujukan dari desa ke fasilitas kesehatan. Setelah itu, untuk usaha tersebut masih menggunakan perahu, dan di mana perahu tersebut kami gunakan untuk merujuk pasien dari desa menuju rumah sakit, yang mana pada saat itu untuk jalanan yang kami hadapi di desa tidak bisa dilewati menggunakan roda 2 maupun dengan roda 4, sehingga pada saat itu yang hanya bisa kami pakai hanyalah perahu sebagai alat satu-satunya untuk alat transport dari desa ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Dan untuk pelayanan persalinan yang dulunya pada saat pertama kali saya datang, yang masih sangat kental dengan adat istiadat dan beberapa mitos yang ada di desa untuk pertolongan persalinan yang masih ditolong oleh dukun dan non fasilitas kesehatan. Di sini saya mengupayakan sesuatu, yaitu saya mengadakan reward for your baby born, yaitu mengadakan 1 set pakaian bayi, 1 set tempat ari, dan obat-obatan secara gratis, di mana pada saat itu saya mengusahakan dan bekerja sama dengan dukun. Untuk pemberian reward yang saya berikan, yaitu 1 set pakaian bayi, itu dikarenakan pada saat saya pertama kali menolong persalinan di tahun 2008, saya melihat bayi lahir tidak langsung dipakaikan baju bayi atau pakaian bayi. Saat itu saya bertanya kepada ibu yang bersalin, kemana pakaian bayinya yang akan diberikan dan dipakaikan kepada anak tersebut. Namun orang tuanya menjawab bahwa kami di desa terus terang untuk persiapan pakaian untuk bayi itu tidak boleh dilakukan. Di mana usaha ini yaitu untuk menghilangkan mitos dari beberapa kepercayaan yang dimiliki masyarakat desa, bahwa dengan menyediakan pakaian bayi sebelum persalinan atau sebelum proses persalinan akan mengakibatkan sesuatu terjadi pada bayinya. Kepengurusan akte dan kartu keluarga tadi, saya juga bekerja sama dengan aparat desa untuk usaha menekan angka kehamilan. Di sini saya melakukan pelayanan KB 24 jam dengan tidak memandang waktu atau jam kerja, di mana pada saat itu saya melakukan layanan KB. Setelah dari jam kerja, saya buka pelayanan lagi di rumah untuk mempermudah masyarakat melakukan untuk memakai alat kontrasepsi secara benar dan secara baik. Dari situ saya juga mengusahakan untuk memberikan layanan KB gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan untuk keluarga dukun. Usaha ini saya lakukan untuk menekan tingkat kehamilan dan untuk meminimalisir angka kehamilan di desa. Bekerja sama dengan orang Puskesmas Krayan, di mana kami mengadakan safari KB. Ini kami lakukan setiap tahunnya dengan bekerja sama dengan BKKBN, Koramil, Puskesmas, dan Ikatan Bidan Indonesia. Setelah beberapa upaya yang saya lakukan di desa, di tahun 2017 mulailah desa mengadakan beberapa alat kesehatan untuk kami dan bekerja sama dengan PT Kideko melalui CSR. Teman-teman di Puskesmas Krayan juga memiliki beberapa inovasi yang terkait dengan kami di desa, yaitu Pakut Beta, tukar bungkus tablet tambah darah, di mana usaha ini untuk pengawasan meminum tablet tambah darah untuk ibu hamil yang ada di rumah. Terus untuk inovasi pendingin ASI, yaitu demonstrasi pemberian MPASI. Itulah sedikit cerita tentang saya selama mengabdi di Desa Muaradang selama 15 tahun. Di sini besar harapan saya untuk adik-adik tingkat atau tenaga kesehatan lainnya, agar jangan pernah menyerah atau tidak mau diletakkan atau mengabdi di desa terpencil. Mari kita sebagai tenaga kesehatan bersama-sama mewujudkan Pasir Mas, maju, adil, dan sejahtera, serta Indonesia Mas 2045. Salam sehat Puskesmas Krayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh staf Puskesmas Krayan mendukung penuh Saudara Risnawati AM Dekep sebagai calon tenaga kesehatan teladan
2024 dengan kategori pengabdian tanpa batas. Semangat mewujudkan Indonesia Emas 2045.